kawan, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan, semua prajurit utara saling berbincang kalau Dewa Kegelapan sudah dihabisi. Sedangkan Dewa Kegelapan pun tidak menyangka kalau semua pimpinannya sudah dihabisi. Jadi saat ini dia pun memutuskan untuk meninggalkan medan perang. Dewa-dewa kegelapan itu pun dengan cepat kabur dan terbang menjauhi laut utara. Namun sayangnya, monster raksasa tidak ikut. Kaburnya dewa kegelapan pun membuat semua prajurit senang. Dan mereka pun memutuskan untuk menghabisi monster-monster raksasa itu. Namun untungnya, Putri Ajifa pun datang dan melarang mereka untuk melakukan itu. Karena manusia raksasa saat ini sudah menyerah. Dan mereka hanya budak yang dipaksa oleh Dewa Kegelapan. Dewa Kegelapan sudah pergi saat ini. Pasti mereka juga tidak akan bertarung lagi. Dia pun yakin para manusia raksasa tidak akan membuat masalah. Dan dia pun menanyakan apakah manusia raksasa itu bisa mengerti bahasanya. Lalu manusia raksasa itu pun menjawabnya. Karena manusia raksasa itu bisa menjawabnya, Putri Ajifa pun menyuruh semua manusia raksasa itu berbaris untuk pergi meninggalkan kerajaan Istana Laut Utara. Sedangkan Aobing pun mendekati sang ibu dan bertanya kenapa sang ibu tidak turun langsung dari awal jika kekuatannya sangat amat besar. Tapi sang ibu berkata dia benci terlibat dalam peperangan seperti ini. Dia mau berbuat apapun adalah kebebasannya. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Membunuh juga salah satu hal yang tidak dia sukai. Dia hanya melakukannya jika terpaksa. Lalu seketika patung es Raja Selatan hancur lebur tak bersisa. Monaso pun berkata dia bukan naga dari era sekarang. Dia hanya menetap sementara di Laut Utara yang sudah tidak pernah menjadi bagian dari suku naga. Sekarang sepertinya dia tidak bisa menetap di sana lagi dan dia pun berterima kasih pada masyarakat suku utara. Dan dia berkata di antara semua keturunannya, hanya Aosulah yang mewarisi kekuatan yang sangat unik itu, yaitu naga emas. Lalu dia pun berubah ke wujud naga emasnya juga dan meninggalkan mereka semua. Aosu pun hanya bertanya apakah dia mau meninggalkannya lagi. Namun sang ibu pun hanya berkata, jagalah diri kalian baik-baik. Sedangkan Aobing bertanya ibunya mau pergi kemana. Namun pengawal ibunya pun datang dan berkata kalau Aobing sia-sia menanyakan itu karena sang ibu pasti tidak akan menjawab. Dia melakukan apapun hanyalah sesuka hatinya, jadi terserah dia. Lalu Aobing pun bertanya kepada pengawal itu sebenarnya apa yang dia ketahui. Menurut sang pengawal, ibunya sama sekali tidak memerlukan pengawal. Dia hanya memerlukan teman bicara yang dia ketahui tidak lebih banyak dari yang Aobing ketahui. Aobing pun bertanya, tadi ibunya berkata kalau dia bukan dari era sekarang. Dan maksudnya itu apa? Pengawal pun menjelaskan, dia adalah spesies naga kuno. Lalu Aobing pun memutuskan pengawal ibunya itu sekarang jadi pengikutnya. Dan dia meminta Aosu untuk mengatakan sesuatu. Aosu pun akhirnya berkata semuanya sudah datang. Di situ ada Laut Timur dan Laut Utara, serta suku naga lainnya. Semua manusia naga yang bebas ada di sana. Sebelumnya, kakaknya Arekso sudah menjadi Raja Naga Laut Timur.
Dia dibunuh oleh sang star kegelapan yang sangat jahat. Saat ini Aosu pun sangat sedih. Sekarang posisi Raja Naga Laut Timur akan dia duduki. Seharusnya memang perlu mengadakan musyawarah, tapi untuk situasi seperti ini, dia sederhanakan saja, dia adalah Raja Naga. Dan Aosu pun bertanya apakah ada yang keberatan. Namun, salah satu prajurit pun karena Aosu sudah membantu mengalahkan Dewa Kegelapan, dia memang pantas menjadi Raja Naga. Jadi, apa yang harus dilakukan saat ini? Dan Aosu pun malah meminta disiapkan wanita cantik dari Laut Utara. Tapi tiba-tiba, tepat di belakang kepala Aosu, dia pun dipukul dengan keras. Ya, yang memukulnya adalah Putri Ajiwa. Dia pun marah pada Aosu dan meminta Aosu untuk tidak berbicara sembarangan. Putri Ajiwa pun mengambil alih dan berkata, sebenarnya yang mau dikatakan Aosu adalah kita bisa melewati masa sulit ini, tapi masih belum waktunya untuk merasa senang. Masih ada banyak manusia naga yang terkurung di dalam berbagai tempat dunia langit. Jadi mereka harus menyelamatkan mereka. Dan tiba-tiba Aosu pun menyetujui perkataan itu. Lalu Putri Ajiwa pun berkata lagi, Aosu sekarang adalah pahlawan suku naga. Dia bisa menyemangati semua orang. Jadi Putri Ajiwa pun meminta Aosu untuk mengatakan kalimat yang menyemangati mereka. Dan Aosu pun berkata banyak yang salah paham. Kesuksesan perlu usaha, kemampuan, dan sejenisnya. Sebenarnya dia bisa katakan dengan pasti yang paling penting adalah keberuntungan. Jadi Aosu pun meminta semuanya untuk mengatakan keberuntungan. Wah, gokil nih orang nih. Dan itu membuat semua prajurit dan orang-orang yang ada di sana heran karena Aosu tidak sama dengan Raja Naga sebelumnya. Sedangkan ibu Aosu Monaso, dia pun pergi ke langit di atas awan, tempat hunian burung raksasa Kyororo. Di sana dia bertemu dengan Naza. Ternyata naga kuno itu adalah ayahnya dan naga kuno itu sangat senang bertemu Monaso. Dia pun tidak menyangka kalau selama ini Monaso berada di Laut Utara. Dan ternyata mereka memiliki masa lalu yang tidak baik. Sang ayah naga kuno pernah membunuh saudara-saudara dari Monaso. Dan pada saat itu Monaso pun memutuskan untuk pergi meninggalkannya karena takut. Tapi saat ini dia sudah melupakan segalanya. Dan jika naga kuno macam-macam, dialah yang akan membunuhnya. Lalu naga kuno itu pun mengatakan Monaso bisa hidup sesukanya. Tapi Monaso biasa hidup berkelompok. Dan naga kuno itu meninggalkan Monaso. Cerita pun dibawa kembali ke Istana Utara. Di sana, semua warga Istana Utara meninggalkan kerajaan Istana Laut Utara. Itu semua karena demi keamanan mereka semua. Sedangkan Aosu terlihat sedang duduk dan mengawasi. Dan tiba-tiba Ajiwa pun datang menanyakan apakah Aosu akan pergi. Dan Aosu pun mengatakan walaupun dia baru saja menjadi Raja Naga, tapi dia akan pergi menemui Tan Sanzang. Dan cerita pun dibawa ke tempat Tan Sanzang berada. Dia merasa sedang diomongi dan dia pun membicarakan Aosu pada murid-muridnya. Tapi menurut murid-muridnya, Aosu pun sudah gagal mengemban tugasnya dalam mengejar Yihun. Dan dia pun sudah mati sepertinya. Namun menurut Tan Sanzang, dia tidak mungkin mati semudah itu. Dia hanya kabur karena takut diomeli. Dan tiba-tiba terdengar suara minta tolong. Di sana lagi-lagi terlihat kakek-kakek pengembara yang dikejar oleh siluman kelelawar. Dia pun meminta tolong pada siapapun yang ada di sana. Namun sayangnya cerita pun dibawa lagi kembali ke istana surgawi. Tepatnya di medan perang yang digunakan bangsa Asura dan dewa berperang. Di sana terlihat bangsa-bangsa Asura mulai datang mengambil mayat-mayat bangsa Asura yang terbunuh.
Konon katanya, bangsa Asura yang mati akan berubah menjadi bintang dan mereka sangat bangga walaupun mati. Mereka tidak memiliki rasa takut dan itu semua adalah kebanggaan tersendiri bagi dewa perang Asura. Lalu Taggata pun berkata di antara para dewa langit yang tidak memiliki pandangan dan buruk pada Asura hanya dirinya. Dan kali ini dia ingin meminta tolong pada dewa penulis sastra itu untuk membantunya. Dan dewa itu pun setuju walaupun harus mengeluarkan usaha sedikit. Ternyata Gautama pun merubah dirinya menjadi prajurit Asura yang besar dan gagah perkasa. Dia pun menjadikan dewa sastra itu menjadi tawanan. Dia pun mengikatnya dengan tali dan membawanya ke bangsa Asura. Lalu Gautama pun berteriak kalau dia menangkap dewa. Dan semua bangsa Asura pun kaget karena dia tidak pernah melihat Asura itu dan dia menanyakan dia dari suku mana. Lalu Gautama pun memperkenalkan dirinya adalah prajurit tingkat 6 bernama Lailai. Sampai sekarang selalu ada di peperangan. Dan dia pun membawa prajurit itu ke prajurit bangsa Asura yang asli. Lalu bangsa Asura pun mengatakan kalau mereka harus melaporkan itu kepada rajanya. Karena Lailai berhasil menangkap tawanan hidup dan itu adalah jasa yang sangat besar. Mereka pun berkata mereka sangat iri sekali pada Lailai. Dan cerita pun berakhir ya. Terima kasih ya kawan sudah menonton sampai di chapter ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan sampai jumpa.